Lebih dari 36 juta penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas dan kelompok termarginalkan. Sayangnya, walau jumlah populasinya relatif besar, kelompok ini masih seringkali tertinggal dalam penanganan bencana, termasuk pandemi COVID-19. Padahal, sebagai warga negara Indonesia, kita semua memiliki hak akan perlindungan yang setara. Lalu, bagaimana caranya agar penanganan pandemi lebih inklusif dan tidak meninggalkan siapapun? Simak pembelajaran yang dipetik dari program komunikasi risiko COVID-19 inklusif, Linon by InvestDM. Pertama, pastikan ketersediaan akses informasi yang inklusif. Meskipun informasi seputar COVID-19 telah banyak beredar, masih banyak anggota masyarakat termarginalkan yang tidak bisa mengakses atau memahaminya dengan baik. Jadi, kita perlu memastikan bahwa informasi COVID-19 disampaikan sesuai ragam kebutuhan kelompok termarginalkan. Misalnya, mengemas informasi dalam format suara bagi tunanetra, dan menghadirkan juru bahasa isyarat, serta menambahkan subtitle pada media audiovisual bagi teman tuli. Ingat, ada 2 jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia. Pastikan jenis bahasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Jangan lupa, jika memungkinkan, gunakan ilustrasi, warna, jenis, dan ukuran tulisan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Serta menerjemahkan informasi yang ada ke dalam bahasa dan dialek setempat. Ingat, lansia, dewasa, dan anak-anak memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap dan memahami informasi. Biasanya lansia lebih nyaman menerima informasi dalam bahasa daerahnya. Yang tak kalah penting, sediakan sumber informasi satu pintu per wilayah yang dapat diakses dengan mudah oleh semua, termasuk penyandang disabilitas atau pengasuhnya. Serta layanan hotline dari pihak berwenang untuk memastikan info yang beredar atau menyalurkan umpan balik seputar penanganan pandemi. Ingat, masih ada orang yang tidak memiliki akses internet atau telepon genggam. Jadi, sumber informasi satu pintu dan layanan tanya jawab juga perlu tersedia secara offline dan mudah diakses. Kedua, metode edukasi pencegahan juga perlu inklusif. Edukasi kepada kelompok termarginalkan sebaiknya dilakukan oleh pendamping sebaya dari komunitas masing-masing. Sebab pendamping sebaya biasanya lebih dipercaya dan lebih paham metode komunikasi yang efektif bagi sesama anggota komunitasnya. Kegiatan edukasi dapat dilakukan secara berkelompok atau perorangan sesuai kondisi dan kebutuhan. Misalnya, ODHIV atau orang dengan HIV/AIDS terbiasa dan nyaman dengan kegiatan konseling berkelompok. Tunanetra lebih senang edukasi perorangan dengan metode bercerita. Sementara anak-anak lebih suka kegiatan bermain sambil belajar yang didampingi oleh orang tua atau pengasuh. Ingat, pastikan alat dan media edukasi dapat diakses dan dapat dipahami dengan baik oleh masing-masing kelompok. Lalu, edukator juga perlu menguasai bahasa daerah atau bahasa yang familiar dengan komunitas. Jangan lupa juga untuk melibatkan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat yang dihormati dalam edukasi melawan stigma terhadap pasien COVID-19. Ingat, masyarakat seringkali membutuhkan sosok panutan dari komunitas atau lingkaran terdekat sehingga efek domino perubahan perilaku dapat terwujud. Yang tak kalah penting, pastikan fasilitas pendukung perilaku pencegahan seperti fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat diakses oleh semua, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, sanksi berbasis komunitas juga bisa menjadi opsi untuk menegakkan disiplin perilaku pencegahan. Ingat, tanpa fasilitas pendukung yang layak dan dapat diakses oleh semua, perubahan perilaku akan sulit terwujud. Ketiga, diperlukan akses komunikasi 2 arah antara pemangku kebijakan dengan kelompok termarginalkan sejak perencanaan strategi dan penyusunan rencana, bukan hanya pada saat pelaksanaan. Kegiatan komunikasi risiko pandemi akan makin efektif jika petugas dan relawan di akar rumput bisa berkoordinasi dengan satuan tugas dan penanggung jawab terkait. Jangan lupa, koordinasi tersebut juga perlu didukung oleh mekanisme pelaporan dan akuntabilitas dari masyarakat, baik untuk capaian kegiatan edukasi
maupun untuk temuan kesenjangan informasi dan layanan publik yang dialami oleh kelompok termarginalkan. Yang tak kalah penting, semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan tugas, organisasi non-pemerintah, hingga organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam penanganan pandemi, perlu membentuk dan memperkuat kelompok kerja. Linon berharap pembelajaran ini dapat menjadi masukan, bukan hanya bagi komunikasi risiko pandemi, tapi juga untuk komunikasi risiko bencana lainnya. Untuk mewujudkan penanganan bencana inklusif, perwakilan kelompok rentan dan termarginalkan perlu dilibatkan sejak penyusunan strategi hingga pemantauan dampak. Yuk makin inklusif agar Indonesia lebih tangguh.